Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezeki dilancarkan dan disehat-sehatkan. Di siang ini lagi-lagi saya kedatangan Beat yang masih menggunakan karbu dan sistem vakum di bagian karbunya. Motor ini dalam keadaan hidup, tapi keluhan dari pemiliknya motor ini brebet. Di waktu tarikan awal biasa ada tersendat di bagian tarikan awal gas ketika motor ini dihidupkan. Dan terkadang juga kata pemiliknya motor ini saat jalan terkadang biasa ini motor normal, tapi terkadang juga ada yang brebet di bagian tarikan awal ya teman-teman. Tapi ketika sudah jalan di antara RPM menengah, biasa motor ini dalam keadaan normal. Cuma kendala di motor ini tarikan awalnya terkadang tersendat-sendat atau brebet. Untuk memastikan keluhan dari pemiliknya dan coba kita hidupkan terlebih dahulu. Motor ini langsam hidup dengan normal, dan ketika kita menghidupkan tadi brebet itu tidak ada. Tapi keluhan dari pemiliknya motor ini terkadang brebet di tarikan awal atau di pagi hari. Seperti itu keluhan dari pemiliknya. Untuk memastikan keluhan dari pemiliknya, coba kita buka di bagian covernya. Apakah brebet ini diakibatkan dari saringan udara yang di belakang itu, di bagian box belakang itu yang banyak kotorannya, atau di daerah karbunya, ataupun di bagian vakumnya yang lambat naik. Untuk memastikan, coba kita buka terlebih dahulu. Baiklah, setelah terbuka seperti ini, perhatikan di bagian ini ya teman-teman, sudah pecah. Mungkin ini jadi terkena kerak dari air aki. Makanya dari baut ini yang keras atau sudah dol di bagian ini. Kemudian kita lanjut di bagian karbunya. Setelah terbuka seperti ini, kita pastikan di bagian vakumnya tidak bocor, karena permasalahan biasa di tarikan awal yang brebet diakibatkan vakum yang bocor akan mengakibatkan sistem udara yang bocor melalui karetnya. Maka dari vakum itu susah untuk naik karena diakibatkan vakumnya bocor. Coba kita buka daerah vakumnya. Kita lebih teliti, kita fokus pencahayaannya. Vakumnya kaku ya teman-teman, terasa kaku sekali di bagian vakumnya ini. Nah, seperti ini. Perhatikan lebih jelas. Coba kita perhatikan vakumnya bisa terputar seperti ini. Perhatikan, saya putar. Vakum ini tidak boleh terputar seperti ini ya teman-teman, karena ketika terputar seperti ini, lubang ini
Perhatikan, lubang ini akan tidak membuat vakum ini bisa naik, karena vakum udara ini akan didorong udara seperti ini. Ini posisinya, saya jelaskan, ini letak dan posisinya berada di bagian lurus dengan manifold seperti ini. Kita fokus karet atau kode karet ini seperti ini. Kita fokus lagi kameranya. Karet ini sejajar dengan yang ada di karbu ini. Saya pindah kameranya agar lebih jelas saya menjelaskan. Saya sudah memindah kameranya, saya jelaskan. Motor ini keluhan dari pemiliknya, terkadang motor ini brebet, terkadang normal. Saya jelaskan kembali, motor ini keluhan dari pemiliknya terkadang brebet, ditarikan awal terkadang normal. Dan kemudian saya membuka di bagian karbunya ini, saya mengecek terlebih dahulu di bagian vakumnya. Ketika saya membuka daerah vakumnya, saya mendapatkan vakum yang terputar seperti ini. Makanya terkadang keluhan dari pemiliknya, terkadang motor ini brebet ditarikan awal dan terkadang normal ditarikan awal. Apa saja yang diakibatkan tarikan awal kadang brebet, kadang normal, saya masih memastikan di bagian vakumnya ini. Karena ketika perhatikan lubang ini berada di bagian intake atau manifold yang bagian depan ini, sejajar lubang ini. Saya ulangi, lubang ini sejajar dengan lurus manifold yang ada di depan ini. Ketika kemudian vakumnya ini seperti ini berada di bagian penjualan ini. Coba kita pasang seperti ini posisinya vakum ini. Perhatikan penjualan ini tadi, pastikan berada di sini sesuai dengan penjualannya ya teman-teman. Ketika vakum tadi terputar, maka ini karetnya ini akan diam, tapi seher dari ininya, piston sehernya ini akan tergeser. Agar tergeser, vakumnya ini tidak tergeser ya teman-teman, tapi yang tergeser itu di bagian ini. Makanya terkadang motor ini terkadang normal dan terkadang brebet. Tergeser begini karena letak di bagian lubang ini yang ada di depan akan terputar terus berada di belakang lagi teman-teman. Lubang ini berada di belakang lagi. Ketika berada di belakang ini, belakang manifold, akan mengakibatkan brebet. Tapi ketika dia berputar terus, lubang ini lurus lagi dengan manifold atau intake di bagian depan ini, motor itu dalam keadaan normal. Saya ulangi kembali, motor ini keluhan dari pemiliknya, terkadang motor ini brebet, terkadang normal. Apa saja diakibatkan terkadang brebet dan terkadang normalnya? Ketika standar dari motor ini berada di bagian depan, garis ini berada di bagian depan manifold. Ketika normal hidup, motor ini akan tidak mau brebet.
ketika lubang ini berada di depan. Tapi ketika saat jalan, udara yang kuat yang diisap oleh manifold akan mengakibatkan piston sehernya ini akan berputar seperti ini, berputar secara pelan-pelan, berputar. Kemudian motor parkir. Saya seumpamakan motor ini parkir, posisi letak dari baut atau lubang ini berada di belakang karbu ini lagi, di bagian ini. Ketika dihidupkan, motor itu pasti brebet. Mengapa brebet? Karena lubang ini berada di belakang sini lagi. Tapi ketika lubang ini tergeser, letaknya di bagian lubang ini, di bagian depan ini, motor itu akan normal. Karena udara yang disuplai untuk mengangkat di bagian karet vakumnya ini, jika ini berada di bagian depan, udara akan normal untuk mengangkat vakum ini untuk naik. Tapi ketika lubang ini berada di belakang ini, vakum ini tidak bisa naik. Seperti itu ya teman-teman, pahami. Kita pastikan lubang ini kita letakkan di bagian depan ini, jangan di bagian belakang ini. Seperti ini, lubang ini jangan di bagian belakang ini. Dia sejajar dengan lubang intake atau manifold. Dan pastikan karet ini sejajar dengan yang garis ini tadi teman-teman. Untuk mengakalinya, coba kita pasang di bagian karet agar vakumnya ini tidak terputar seperti ini. Karena motor ini terkadang brebet, terkadang normal. Saya pastikan keluhan dari pemiliknya ini sudah ya teman-teman, diakibatkan vakum ini terputar seperti ini. Coba kita pasang terlebih dahulu di bagian karetnya, di bagian sini. Saya menggunakan karet seperti ini. Saya pastikan ini berada di sisi kanan motor seperti ini. Garis lubang dan tonjolan vakum, karena dia posisinya seperti ini teman-teman. Jangan, pastikan kelurusan seperti ini, lubang dan tonjolan vakum, karet vakumnya tidak sejajar begini teman-teman. Kita geser seperti ini, lubang dan tonjolan di bagian sisi kanan motor seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengatasinya agar vakum ini tidak terputar seperti itu? Kita sediakan karet seperti ini, kita letakkan di bagian tengahnya ini. Seperti ini. Coba kita geser. Sudah tidak bisa tergeser ya teman-teman. Coba kita pasang. Coba kita pasang di daerah karbunya. Jadi setelah terpasang seperti ini, dan coba kita hidupkan. Motor ini menggunakan engkol ya teman-teman, karena motor ini tidak menggunakan aki. Udah tahu pemiliknya, tapi nanti saya sarankan kepada pemiliknya motor ini harus menggunakan aki agar kelistrikan di motor ini lebih stabil jika menggunakan aki.
seperti itu, dan coba kita hidupkan. Jadi seperti itu, jika teman-teman mengalami motor brebet di tarikan awal, pastikan terlebih dahulu bensin yang masuk ke karburator. Yang pertama, bensin yang masuk ke karburator yang diisap melalui selang manipul ini atau pengisapan ini dalam keadaan normal. Pastikan pengisapan dalam keadaan normal dan periksa bensin yang diisap oleh selang manipulnya ini. Ketika itu normal, kita perhatikan di bagian vakumnya ini, periksa terlebih dahulu seperti tadi. Saya pastikan tadi vakumnya dalam keadaan bocor, tapi ketika saya membukanya, vakumnya hanya tergeser seperti tadi, dan saya sudah mengakalinya menggunakan karet seperti itu. Jika teman-teman mengalami seperti itu, kita lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu agar tidak merugi banyak. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.